Ya, kali ini saya ingin membahas tentang keramik polimer dan komposit. Saya Ditya Pratama dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Mesin, kampus Meruya. Ya, lanjut kita mulai. Pertama, kita membahas tentang keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam. Dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik bukan logam. Berikut adalah contoh-contoh keramik. Ada seperti silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalium oksida, dan natrium oksida. Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkan digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Tahan korosi, bersifat isolator listrik yang sangat baik. Namun mudah rapuh. Dua jenis ikatan dapat terjadi dalam keramik, yakni ikatan ionik dan kovalen. Sifat keseluruhan material bergantung pada ikatan yang dominan. Lanjut, sifat keramik pada umumnya mudah sekali dilihat secara fisik. Pada kebanyakan jenis keramik adalah mudah rapuh. Hal seperti ini dapat kita temukan pada keramik jenis tradisional seperti yang barangnya mudah pecah belah dan lain sebagainya. Dua karakteristik komponen ion kation dan anion dalam material keramik yang berpengaruh pada struktur kristal, yaitu besar muatan listrik masing-masing ion. Berikut adalah untuk nama-nama material dan satuannya, ya, logonya. Dan ini present ionik karakternya. Dan sifat-sifat keramik dapat kita lihat di sini merupakan senyawa paduan antara logam dan non-logam. Senyawa paduan tersebut memiliki ikatan ionik dan kovalen. Ikatan atom pada material keramik didominasi oleh ikatan ionik. Atom logam dan keramik akan menjadi kation bermuatan positif dan atom non-logam menjadi anion bermuatan negatif. Lanjut. Ya, klasifikasi keramik pada prinsipnya terbagi atas keramik tradisional dan halus. Adapun penjelasannya masing-masing sebagai berikut. Untuk keramik tradisional dibuat dengan menggunakan bahan alam, dan keramik halus dibuat menggunakan oksida logam. Bahan pembuatan keramik ada 3 macam bahan triaksial, yakni tanah liat, pasir, dan feldspar. Berikut ini di bawah penjelasannya. Seperti tanah, terdapat 4 kandungan, yaitu kaolinite, halloysite, montrolinot, dan illite. Dan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda pula. Kedua, pasir. Bahan baku pasir berfungsi sebagai pengisi pada keramik, dan feldspar berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan keramik, serta menurunkan temperatur pembakaran. Proses pembuatan keramik salah satunya yaitu
seperti pada gambar 3 ini. Untuk step by step-nya, pertama pengolahan bahan, pembentukan keramik, pengeringan keramik, pembakaran tahap pertama, tahap finishing, dan pembakaran kedua untuk membuat keramik lebih kuat dan sesuai yang diinginkan. Untuk pembakaran kedua ini melakukan pada suhu derajat 1220 derajat. Ya, lanjut. Ini contoh kegunaan bahan-bahan keramik seperti untuk busi, bahan isolator listrik, hiasan-hiasan dinding di rumah, dan sebagai bahan baku alat cetak. Ini salah satu contohnya. Ya, kita lanjut ke polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer, selain itu karakteristiknya pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul dan pembentukan serta bagaimana proses pembentukannya. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengkombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Ini ada gambarnya. Dua ini. Ya, next jenis-jenis polimer. Salah satunya jenis polimer berdasarkan jumlah monomer. Kedua, jenis polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan dan berdasarkan metode pembentukannya. Ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja. Ada juga termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan berulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya, ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sebaliknya untuk polimer kondensasi. Ya, next. Klasifikasi polimer berdasarkan sumber, struktur, mode polimerisasi, dan gaya molekuler. Jika berdasarkan asal, polimer alam, jenis polimer alam ini terdapat di alam, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Polimer semi sintetis, polimer alam yang sering disebut sebagai contoh selulosa asetat dan turunan selulosa. Biasa digunakan untuk membuat kaca dan film. Polimer sintetis, polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti serat, plastik, dan karet buatan. Jika berdasarkan struktur, polimer linier, polimer yang terbentuk ketika unit monomer bergabung bersama membentuk rantai panjang yang lurus dan menumpuk satu sama lain. Sedangkan polimer bercabang, polimer linier yang mempunyai cabang berbeda panjang pada rantai utama. Ya, next. Berikut adalah tabel untuk polimer, monomer, beserta kegunaannya. Bisa dilihat sendiri. Oke, next. Ini contoh kegunaannya.
biasa digunakan untuk kemasan plastik, pipa, eh, tas belanja pasar, kaset, dan seperti kayak tong sampah plastik, berbahan plastik ya. Ya, lanjut ke komposit. Komposit adalah suatu material yang dibentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang sifat mekanik dari material pembentukannya berbeda-beda, di mana satu material sebagai pengisi matriks dan lainnya sebagai fasa penguat. Bisa disebut reinforcement. Komposit biasanya tersusun dari dua bahan dasar yaitu serat dan matriks. Ini adalah gambarnya, gambar 3.1. Komponen utama material komposit, matriks. Matriks merupakan bahan utama atau dasar dari komposit yang akan ditingkatkan mechanical properties-nya dengan menambahkan bahan reinforcement. Diharapkan matriks akan menjadi lebih kuat dengan adanya reinforcement sebagai penguat bahan pada komposit. Oke, next. Cara pembuatan komposit diawali dengan menyiapkan bahan matriks dan reinforcement terlebih dahulu secara tepat, tidak boleh sembarangan. Agar semua bahan dapat optimal. Cara penyusunan serat juga tidak boleh sembarangan karena bentuk dan arah serat dapat mempengaruhi mechanical properties komposit yang dihasilkan. Secara garis besar, metode pembuatan material komposit terdiri dari dua cara, yaitu proses cetakan terbuka seperti jika di bahasa Inggris kan open mold process. Yang kedua, proses cetakan tertutup jika dalam bahasa Inggris closed mold process. Kegunaan material komposit biasanya sangat luas ya untuk penggunaan materialnya. Seperti di luar angkasa, komponen kapal terbang, helikopter, dan satelit memakai bahan komposit. Di bidang kesehatan, kaki palsu, sambungan sendi pada pinggang juga menggunakan komposit. Jika di marinir atau kelautan, kapal layar dan kayak yang biasa untuk lomba-lomba, uh, perahu perahu kayak gitu ya. Di industri pertahanan, jet tempur, peluru, dan kapal selam komponennya juga menggunakan komposit. Untuk industri jalanan ya kayak jembatan, terowongan, rumah, bahkan tank juga. Di olahraga, sepeda, stick golf, raket tenis, sepatu olahraga juga menggunakan komposit. Yang terakhir, automobil, komponen mesin, dan komponen kereta. Berikut adalah gambar kegunaannya. Ya, ada peluru, jembatan. Nah, ini kayak ya. Kayak ini luar angkasa ya, satelit, terowongan, dan tenis. Ya, oke. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika sebanyak kesalahan, mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you.